memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cinta Milena Pitupulu dengan NPM 2341204 dari kelas AKT 23A dengan matkul pengantar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi posting buku besar dan buku besar pembantu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun sebagai tempat pencatatan dan pengklasifikasian transaksi yang terjadi pada jurnal, menambah atau mengurangi sehingga diperoleh jumlah yang sebenarnya pada periode akhir akuntansi. Buku besar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu buku besar utama dan umum. Yang pertama adalah buku besar utama. Buku besar utama merupakan buku besar dari seluruh akun yang digunakan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Sedangkan buku besar pembantu adalah buku yang menguraikan buku besar utama dengan tujuan agar memberikan kejelasan dan ketetapan dalam pencatatan. Buku besar pembantu ini biasanya menguraikan buku besar account receivable untuk mengurangi informasi mengenai nama-nama dan jumlah uang debitor perusahaan. Sedangkan buku besar pembantu atau account payable adalah untuk memberikan informasi mengenai nama-nama dan jumlah uang para kreditur perusahaan. Bentuk-bentuk dari buku besar ada 4 jenis. Yang pertama ada T-accounts. T-accounts adalah representasi skematis dari sebuah akun dalam bentuk tabel 2 kolom. T-accounts terutama digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk menampilkan proses posting secara visual di kedua sisi akun, debit dan kredit, dan dengan demikian untuk menggambarkan logika posting. Yang kedua, ada bentuk 2 kolom. Bentuk 2 kolom sering juga disebut sebagai T yang disempurnakan. Bentuk ini merupakan penyempurnaan dari dua rekening bentuk T, di mana sisi debit dan kredit masing-masing dibagi menjadi kolom tunggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Yang ketiga, ada bentuk 3 kolom. Buku besar ini terdiri atas bagian yang pertama ada kolom tanggal untuk mencatat tanggal terjadi transaksi. Yang kedua, kolom keterangan untuk mencatat keterangan atau uraian dalam jurnal. Yang ketiga, kolom referensi atau ref untuk mencatat nomor halaman jurnal. Yang keempat, ada debit untuk mencatat jumlah yang didebit. Dan kolom kredit untuk mencatat jumlah yang dikredit. Kolom D atau K mencatat macamnya saldo dari rekening yang bersangkutan. Jika rekening bersaldo debit maka ditulis D, sebaliknya jika rekening bersaldo kredit maka ditulis K. Dan bentuk yang terakhir ada bentuk 4 kolom. Berbentuk hampir sama dengan 3 kolom, tetapi dalam saldo terbagi 2, yakni kolom debit dan kolom kredit, bukan D atau K dan jumlah. Selanjutnya kita akan membahas tentang posting jurnal ke buku besar. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama memindahkan tanggal transaksi. Cara pertama posting jurnal ke buku besar yakni memindahkan dan mencatat secara kronologis tanggal transaksi dalam jurnal ke buku besar. Terus yang kedua memindahkan nilai nominal debit dan kredit. Cara posting ke buku besar selanjutnya adalah memindahkan nilai nominal debit pada jurnal ke kolom debit dalam buku besar sesuai akunnya. Setelah itu, pindahlah nilai nominal kredit pada jurnal ke kolom kredit jurnal dalam buku besar. Selanjutnya, memindahkan nomor halaman. Proses posting jurnal ke buku besar dilanjutkan dengan memindahkan nomor halaman tempat jurnalnya berada ke kolom referensi di buku besar. Memindahkan nomor akun terakhir juga merupakan langkah terakhir. Posting jurnal ke buku besar dilaksanakan dengan memindahkan nomor akun di buku besar ke kolom referensi jurnal yang sedang diposting. Kemudian kita akan membahas tentang subsidiary ledger account receivable. Account receivable ledger digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan piutang. Ledger ini mencatat setiap transaksi penjualan dan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya, dan yang terakhir ada subsidiary ledger account payable. Account payables ledger digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan hutang. Ledger ini mencatat setiap transaksi pembelian dan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan itu tersebut. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau salah materi, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para penonton. Sekian dan terima kasih.